Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, Anda mengirimkan kutipan yang menarik banget nih dari buku Win Every Argument, ya? Iya, betul. Khususnya bab 14 yang judulnya Practice Makes Perfect. Nah, pas banget. Jadi, mari kita kupas tuntas soal ini. Sepenting apa sih latihan dan persiapan itu kalau kita mau meyakinkan orang atau menang argumen? Penting sekali. Kita akan coba gali nih rahasia di balik penampilan para pembicara hebat itu. Kadang kita mikir, wah dia emang bakat alami yang ngomong ya. Tapi kalau baca sumber ini, contohnya Demosthenes, orator Yunani legendaris itu. Iya, Demosthenes. Kenapa dia? Ternyata, sumber ini cerita kalau dia itu dulunya gagap. Beneran? Serius, gagap. Iya, sampai latihan bicara pakai kerikil loh di mulutnya. Gila kan usahanya? Atau Winston Churchill deh, tokoh besar juga. Churchill, iya. Pidato pertamanya di parlemen itu katanya gagal total. Gagan. Ini kan bukti kalau kemampuan itu dibentuk, bukan cuma bakat lahir ya. Tepat sekali. Dan ini sejalan banget sama inti bab 14 di buku itu. Kehebatan bicara itu hasil tempaan, bukan semata anugerah. Jadi bukan cuma hafalan teks gitu ya? Bukan sekedar hafal kata per kata sampai kaku. Latihan itu lebih ke gimana ya? Mengasah insting, terus membangun rasa percaya diri yang otentik. Percaya diri yang otentik. Iya, biar pesan Anda itu sampai ke audiens dengan cara yang paling kena dan alami. Makanya, jangan pernah coba-coba tampil tanpa persiapan matang. Itu pesan utamanya. Nah, ngomongin persiapan matang, contoh yang selalu bikin saya merinding itu Dr. Martin Luther King Jr. Oh, MLK? Pidato I Have a Dream itu ya? Iya, itu kan kedengarannya spontan banget. Penuh perasaan, mengalir gitu aja. Betul, sangat powerful. Tapi ternyata, di baliknya itu ada persiapan berjam-jam. Katanya malah sampai begadang loh, sampai jam 4 pagi buat nyempurnain naskahnya. Wow, jam 4 pagi. Itu dedikasi luar biasa ya? Bener. Dan ini jadi pengingat penting kan? Kalau tokoh sekelas Demosthenes, Churchill, MLK aja butuh latihan seintensif itu, apalagi kita, ya kan? Jelas. Makanya buku ini di bab 14 itu gak cuma ngomongin pentingnya latihan, tapi juga ngasih cara-cara praktis. Oh, ada tips praktisnya? Ada. Supaya kita bisa berlatih menuju kesempurnaan itu. Bukan teori doang, tapi langkah nyata yang bisa Anda coba langsung. Wah, menarik. Apa aja tuh contohnya? Saya suka bagian tips praktis gini. Salah satunya yang mungkin terdengar klise tapi efektif. Latihan di depan cermin. Oke, depan cermin. Buat lihat ekspresi muka dan gerak tubuh ya? Tepat. Biar sadar gimana penampilan kita saat bicara. Mau lebih canggih lagi, coba rekam diri Anda pakai video pas latihan. Direkam. Terus diapain videonya? Nah, ini bagian menariknya. Tonton lagi rekamannya, tapi tanpa suara. Tanpa suara? Kenapa gitu? Supaya Anda fokus murni ke bahasa tubuh, gerak-gerik, mimik muka. Udah mendukung pesan belum? Atau malah bikin orang nggak fokus? Gitu. Masuk akal. Jadi evaluasi visual murni ya? Selain visual, apa lagi? Suara pasti penting juga kan? Banget. Sumber kita bahas soal 4P suara. Pernah dengar? 4P. Apa aja tuh? Pitch itu tinggi rendahnya nada. Terus pace, kecepatan bicara kita. Lalu pause, ini jeda strategis. Penting banget. Terakhir, power, kekuatan atau volume suara. Pitch, pace, pause, power. Oke. Gimana cara latihannya biar nggak bosen? Ada ide unik nih dari buku itu. Coba deh, ambil buku cerita anak-anak. Buku cerita anak? Terus? Bacakan dengan suara lantang, tapi nggak cuma baca datar. Perankan dialog tiap karakternya. Pakai suara beda-beda. Wah, seru juga ya kedengarannya. Kayak main drama radio gitu. Iya, itu cara asik buat eksplorasi vokal Anda. Melatih variasi nada, kecepatan, power secara lebih natural. Oke. Jadi visual udah, vokal udah, dipoles lewat latihan, tapi kan itu baru bungkusnya ya. Isinya, kontennya, gimana? Nah, ini dia. Persiapan konten itu fundamental, nggak bisa ditawar. Setuju. Ada cerita menarik nggak soal ini dari bukunya? Ada. Penulis buku ini kan pernah kerja untuk acara TV Jonathan Dimbleby. Oh iya, terus gimana? Mereka itu selalu siapkan yang namanya The Document sebelum wawancara atau acara. The Document? Apaan tuh? Semacam contekan super?
Bisa dibilang gitu, tapi lebih dari sekedar contekan. Ini semacam kitab persiapan super lengkap. Isinya bukan cuma data atau fakta mentah. Terus isinya apa aja? Udah diolah jadi poin-poin argumen kunci, kutipan-kutipan penting yang bisa dipakai, data pendukung yang relevan, bahkan, nah ini penting, antisipasi pertanyaan sulit atau sanggahan yang mungkin muncul. Wah, lengkap banget. Jadi udah mikirin serangan balik juga ya? Persis, semacam peta perang komunikasi gitu. Iya. Jadi pas tampil, si pewawancara atau pembicara udah siap banget menghadapi berbagai kemungkinan. Nggak gampang goyah. Jadi ini bukan cuma riset biasa ya, tapi riset yang strategis banget. Mikirin alur kita, sekaligus mikirin alur lawan, gitu kan? Betul, ini level persiapan yang benar-benar mendalam. Dan menurut saya ya, ini yang membedakan penampilan yang sekedar oke dengan yang benar-benar wow, yang meyakinkan. Penguasaan materi luar dalam kayak gini pasti bikin lebih pede ya? Jelas. Keyakinan itu lahir dari sana. Saat Anda tahu Anda siap, Anda pasti ngomongnya lebih tenang, lebih jelas, lebih mantap. Gugup itu seringkali bukan karena takut ngomongnya, tapi karena takut, nggak bisa jawab atau nggak kuasai materi. Nah, the document itu kayak obatnya ya? Iya, bisa dibilang gitu, obat mujarab buat grogi karena nggak siap. Oke, jadi jelas banget ya benang merah dari obrolan kita kali ini, terutama kalau kita lihat dari kacamata bab 14 buku Win Every Argument ini. Latihan dan persiapan itu. Bukan cuma pelengkap. Bukan, tapi fondasi wajib. Mutlak diperlukan kalau Anda mau argumen didengar, gagasan diterima. Dan kabar baiknya, ini bukan bakat khusus, ini keterampilan. Benar, bisa dipelajari, bisa diasah oleh siapa saja. Termasuk Anda yang lagi dengerin sekarang. Pesan kuncinya mungkin gini, jangan pernah sepelekan detail dalam persiapan. Dari cara Anda berdiri, jeda kecil pas ngomong, sampai data spesifik buat dukung klaim Anda. Semuanya ngaruh ya? Iya, semuanya berkontribusi ke hasil akhir. Keyakinan itu bukan sulap loh, tapi buah dari kerja keras di belakang layar, dari persiapan itu. Oke, sebagai penutup nih, mari kita coba renungkan sejenak. Buat Anda yang mendengarkan. Kalau besok, nih, Anda harus menyampaikan satu argumen penting atau presentasi yang menentukan. Langkah persiapan paling konkret apa yang terinspirasi dari Demosthenes yang latihan pakai kerikil atau MLK yang begadang itu? Iya. Langkah apa yang akan Anda ambil mulai hari ini? Apa satu hal kecil aja dari persiapan ala The Document Study yang bisa Anda terapkan langsung? Coba difikirkan.